Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah karena ini dia kembali kepadamu. Karena ini dia kembali kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, energi bersama, tarik nafas, hembus nafas, santai aja teman-teman. Kalau mau yang cocok, baca pribadi. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi dari seseorang yang saat ini ya mungkin akan kembali ke kamu. Tapi karena apa dia mau ini ya kembali ke kamu? Kita tuh ada energi seperti apa antara kamu sama dia? Needs work, more effort, clear communication, uncertain future. Teman-teman sepertinya banyak banget ya PR dalam hubungan ini. Nah, hubungan ini memang banyak banget PR-nya. Ya, PR untuk kalian berdua, PR mungkin untuk dia pribadi, atau PR untuk sisi kamu, teman-teman. Tapi intinya adalah ada situasi banyak hal yang harus diproses dan harus dijalankan dan harus dikerjakan dalam hubungan ini. Kalau mau hubungan ini perlu untuk bisa jalan lagi gitu ya. Kenapa? Karena di sini mungkin sekali. Aku tadi belum nanya ada kendala apa sebenarnya antara kamu sama orang ini, tapi langsung keluar ya. Sepertinya ada masalah tentang value. Kalian mungkin punya pola pikir yang berbeda ya, yang sudut pandangnya beda, pola pikir berbeda. Itu kesannya kayaknya simple ya. Padahal itu sangat-sangat menjadi satu kunci utama, teman-teman. Oke, yang kedua adalah konsistensi. Kamu mungkin banget berdealing dengan seseorang yang tidak konsisten dengan kata-katanya, gitu ya, atau janji-janjinya. Mungkin dia janji misalnya, oke aku janji deh mau nabung buat masa depan kita, buat kita nikah dan sebagainya, tapi nggak dilakukan. Oke aku janji aku mau setia, mau fokus cuman sama kamu, ternyata masih lirik-lirik yang lain dan sebagainya. Jadi kamu merasa kayak orang ini tuh perlu lebih banyak untuk diusahakan, dan sepertinya ada komunikasi di antara kalian yang kurang gitu clear di sini nih ya, teman-teman. Nah, faktor-faktor itu semua lah yang pada akhirnya itu ngebuat kayak, waduh, apakah ini bisa dilanjutkan atau enggak ke depannya? Karena sepertinya banyak banget PR-nya ya dalam hubungan ini, teman-teman. Oke, proposal tuh. Kenapa? Karena mungkin banget hubungan ini sedang berada di dalam tahap yang kayak mungkin mau dibawa ke serius ya, hubungannya mungkin mau dibawa ke jenjang pernikahan. Dan mungkin yang sudah dalam pernikahan ini sedang dalam pertimbangan apakah memang hubungan ini perlu dilanjutkan pernikahannya atau memang ya udahan aja pernikahannya gitu ya, teman-teman. Jadi ini ngomongin soal gimana komitmen jangka panjang ke depannya itu gimana ya. Dan ada energi red flag karena sudah terlalu banyak hal-hal yang sepertinya kurang positif dalam hubungan ini ya. Mungkin ada perkataan, ada perilaku dari dia, atau bahkan dari kamu atau dari kalian sama-sama, atau ada pola di dalam hubungan ini yang sepertinya perlu untuk banyak diperbaiki. Kalau red flag ini nggak diperbaiki, mungkin hubungan ini sulit untuk maju ke dalam sesuatu yang positif ya. Nah, tapi kan dia pingin kembali sama kamu karena apa? Nanti kita coba lihat ya. Lalu ada situasi apa lagi? Teman-teman, releasing. Nah, ini mungkin adalah seseorang yang sudah kamu ikhlaskan ya, karena kamu mungkin sudah merasa ini jadinya nggak sehat nih ya. Untuk aku, untuk kesehatan mentalku, kesehatan jiwaku, kesehatan kantongku, kesehatan hatiku, dan kesehatan fisikku. Mungkin kamu sudah melepaskan orang ini, gitu ya. Walaupun sebenarnya ada energi yang sangat terluka, sangat kecewa dengan proses melepaskan ini, tapi kamu merasa bahwa mungkin ini adalah waktunya untuk dia di healing, atau untuk waktunya kamu menghealing diri kamu sendiri ya. Jadi karena di sini banyak yang bermasalah dengan cakra hati ya. Ketika bermasalah dengan cakra hati itu bukan cuman sensitif, atau bukan cuman banyak kesedihan atau luka. Bisa juga loh orang yang bermasalah dengan cakra hati kurang adanya empati, kurang peduli sama orang lain, ego sendiri kayak gitu ya. Itu kan juga masalah. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mungkin kamu juga sudah let go dia ya. Namun ketika kamu sudah let go dia ya, di sanalah ada energi dia kepingin untuk rekonsiliasi ya. Jadi orang ini tuh
kembali karena dia butuh ini dari kamu, teman-teman. Kita akan coba lihat nanti ya, kenapa dia pingin rekonsiliasi gitu ya. Tapi salah satunya kalau Sora lihat pingin minta maaf karena ada forgiveness, ada pingin minta maaf dan pingin kesempatan lain, teman-teman. Another chance ya. Dia seperti pingin untuk memperbaiki situasi dan keadaan di antara kalian. Oke. Sekarang kita coba lihat ya, teman-teman. Tapi kita lihat dulu siapa sih orang ini ya, yang dia ingin kembali dan dia inginkan ini dari kamu ya. Dia ingin kembali dan dia inginkan ini dari kamu. Yang pertama, ada energi the moon. Oke, orang ini itu memang secara intuisi mungkin sekali terhubung sama kamu, terkoneksi sama kamu, ada energi yang saling terkoneksi, terhubung dan sebagainya ya. Dan sangat mungkin pada saat ini dia merasa ada panggilan intuisinya untuk mengarah ke kamu, teman-teman. Lalu ada energi house, orang ini tuh sangat memikirkan atau sangat mengutamakan tentang keluarganya. Keluarganya sangat mungkin menjadi prioritas nomor 1, teman-teman ya. Pikirannya itu mungkin selalu tentang keluarga, atau mungkin banget ada pikiran-pikiran tentang untuk memiliki tempat tinggal sendiri untuk mereka yang belum punya tempat tinggal sendiri, teman-teman. Lalu ada energi letter, di mana sangat mungkin pikirannya adalah orang ini sangat ingin sekali, pikirannya dia itu sangat ingin terpanggil atau terfokus untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Tapi ini juga menyatakan bahwa kamu lebih banyak melalui chatting-chattingan mungkin kalau komunikasi sama dia, teman-teman ya. Dan sangat mungkin banget kalian juga mungkin berkenalan awalnya dari chat-chatan. Ada energi fish, seseorang yang mungkin berjiwa bebas, orang yang senang petualangan, orang yang sangat berorientasi terhadap keuangan dan finansial. Dan ada situasi, ada anchor di sini. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin dia itu sedang sangat-sangat berpikir finansial dia bisa harus kuat, dia bisa harus tetap gimana caranya untuk finansial dia itu tetap bisa stabil ya, karena mungkin banget ada situasi yang nggak stabil, teman-teman. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, dia pingin kembali karena ini. Apa yang membuat dia pingin kembali sama kamu, karena apa ya? Setelah kamu mungkin sudah melepaskan dia pergi ya, tarik nafas, hembus nafas. Oke, kita coba lihat energinya. Yang pertama, teman-teman, memang hubungan kalian ini dari awal polanya banyak yang hot and cold ya. Banyak pola-pola yang panas dan dingin dalam hubungan ini. Sehingga meskipun dia kesannya kayak marah atau lagi ngambek atau ini mungkin udah kali terakhir, dia selalu ada rasa kepingin kembali sama kamu ya. Jadi setiap kali jauh dia selalu merasa kepingin kembali lagi sama kamu karena ada hasrat yang kuat. Ada tarikan energi yang sangat kuat di sini, teman-teman ya. Jadi kayak ada energi yang kepingin kembali, hasrat yang kuat, energi kepingin kembali gitu ya. Karena ada energi Romeo dan Juliet, dia sangat merasakan romansa yang kuat sama kamu, teman-teman. Ada energi romansa yang sangat kuat. Di sini sangat mungkin ada konflik ya, teman-teman. Kalau Sora di sini ada konflik di mana mungkin sekali dia menghadirkan orang ketiga, atau mungkin banget ada yang kalian belum dapat restu dari keluarga dan sebagainya, tapi romansanya terlalu kuat sehingga dia sering sekali kepingin untuk kembali ke kamu. Dan salah satu kenapa dia pingin kembali sama kamu, karena dia merasakan ada energi ikatan secara rasa, ikatan secara takdir, red string of fate. Dia nggak tahu kenapa dia merasa kayak kamu tuh takdir cinta aku. Kamu itu kayak energi yang meskipun dia mencoba untuk jauh lagi dari kamu, teman-teman, seperti semesta itu mengintervensi untuk membawa dia kembali ke kamu. Jadi meskipun dia lagi jauh, teman-teman, sama kamu, selalu ada energi dia ke bawah kembali ke kamu ya. Kenapa? Dia butuh apa dari kamu? Dia pengen balik. Teman-teman, friendship, dia ternyata butuh energi. Selain ada energi memang dia ngerasa kamu adalah pasangan romansa dan pasangan hasratnya, di sini juga dia membutuhkan seorang teman. Jadi di sini jelas terbukti kamu sudah melakukan bagian, bukan cuma mungkin menjadi pasangan, kamu juga menjadi seorang teman buat dia. Dia butuh kamu karena mungkin dia butuh teman, butuh pendukung, butuh penolong. Karena mungkin banget orang-orang di sekitar dia mungkin meninggalkan dia. Mungkin kalau lagi susah nggak ada yang mau bantu. Mungkin nggak ada yang bisa memahami dia seperti kamu sangat memahami dan mengerti dia. Ya, ada energi friendship di sini. Jadi ternyata dia kembali untuk itu karena dia butuh teman.
Dia butuh orang yang ada di samping dia, karena mungkin dia saat ini mungkin sendirian, sedang sulit, sedang merasa kesepian. Dan ada energi blame, ya. Dan dia itu ada energi ngerasa bersalah, ya. Karena selama ini dia banyak menyalahkan kamu mungkin ya atas situasi dan keadaan yang terjadi, atau energinya playing victim. Dia yang salah tapi seolah-olah kamu yang salah, ya. Kayak seperti memutarbalikan situasi atau keadaan, teman-teman. Nah, ini sangat mungkin banget, ya. Ada energi merasa bersalah, makanya dia pengen kembali sama kamu. Dan ada energi worry. Di sini ada energi nggak tahu kenapa dia itu merasa bersalah dan khawatir kehilangan kamu. Di sini juga ada energinya nggak tenang, ada energinya gelisah, ada energinya seperti nggak menentu. Dan moodnya dia itu seperti grief, kayak selalu nggak ceria, nggak seneng, kayak moodnya tuh aut-autan, acak-acakan, nggak ceria, karena kamu mungkin selama ini menjadi seseorang yang selalu membuat dia itu ngerasa ceria. Kamu pemberi warna di dalam kehidupan dia, teman-teman. Meskipun dia sudah mencoba denial, dia sudah mencoba lari dari itu semua, tapi nggak bisa gitu ya. Batinnya dia ternyata terlalu butuh kamu, teman-teman. Karena kamu energinya yin yang buat dia. Kamu adalah energi penyeimbangnya dia, ya. Nggak ada kamu, dia tuh nggak seimbang. Kamu tuh energi yang nyeimbangin dia. Walaupun kalian mungkin sangat-sangat bertolak belakang, tapi karena bertolak belakang itulah kalian bisa seimbang, teman-teman. Energi creativity, orang ini juga mungkin sekali kurang ide, kurang kreatif, kurang gimana ya aku bilangnya ya. Sangat mungkin banget kamu itu secara pemikiran, secara mindset, kamu mungkin punya pemikiran yang lebih kreatif daripada dia, ya. Mungkin sekali ketika ada masalah, kamu kalau diajakin brainstorming atau tukar pikiran gitu ya, mikirin gimana nih solusinya kalau ada masalah ini, kamu tuh bisa punya pemikiran-pemikiran sendiri. Jadi jelas ya, dalam kasus ini ada kebanyakan dari kalian itu mungkin memang lebih pintar atau lebih cerdas dari dia dalam beberapa faktor gitu ya. Kan kepintaran orang beda-beda ya bidangnya. Dan ada energi heartbroken. Ternyata kalau dia harus kehilangan kamu, ternyata dia juga ngerasa sakit, teman-teman. Ya, ternyata dia itu sakit kehilangan kamu. Dia pikir tadinya, oh aku nggak apa-apa, aku masih bisa cari yang lain. Oh ternyata enggak. Ya, ternyata sakit kehilangan kamu. Dan sekarang dia merasakan banget, ternyata ini rasanya kalau energinya itu nggak sama. Karena kamu sekarang mungkin sudah mulai cuek, udah mulai kayak ya udahlah, terserah kamu maunya gimana gitu. Mungkin sebelumnya kamu nyari dia, menyeimbangkan energi, kamu sekarang lebih kepada kayak energinya satu sisi, ya. Dan yang pastinya dia ngerasa ini jelas adalah semesta mengarahkan ya. Mungkin banyak dapat petunjuk melalui mimpi, melalui mungkin apa yang dia lihat, dia temui, dia dengar. Banyak sekali petunjuk mengarah ke arah kamu, teman-teman, ya. Dan ternyata dia itu sangat takut diabaikan sama kamu. Awalnya dia pikir, ah ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, kalau nggak ada kamu gitu ya, kamu nanti pasti balik lagi. Oh ternyata tidak, kamu bisa bersikap tegas, ya udah gitu loh ya, bye-bye aja ya. Dan dia sekarang merasakan energi rasa takut keterhilangan. Ternyata dia kembali sama kamu karena dia butuh sama kamu, teman-teman. Dia butuh ya, dia butuh. Dan dia cemburu, envy. Dia cemburu kalau kamu itu nggak buat dia. Dia juga cemburu kalau ternyata kamu itu bisa tanpa dia gitu ya. Kayak ada energinya terima. Wah, kamu tuh ternyata bisa bertahan tanpa aku. Ternyata nggak sebucin itu. Dan itu dia bikin dia kayak, apalagi kalau kalian banyak naik level gitu ya, secara banyak hal, kalian mungkin punya kualitas yang lebih baik. Itu jadi kayak energi tersendiri buat dia kayak, wah, kamu kok bisa tanpa aku. Dan di sini ada energi trust. Siapa lagi yang bisa dia percaya, teman-teman? Ya, jadi sangat mungkin banget ini orang yang mengalami ya. Mungkin ada yang mengalami dia ditipu atau ternyata dia dihianati oleh orang yang dia percaya. Ternyata sama ini yang paling bisa dipercaya kamu ya, teman-teman. Apalagi kamu tuh sebenarnya membawa energi freedom buat dia. Kamu banyak bantu dia keluar dari situasi yang menghambat dia. Ketika dia mungkin banyak nggak berkembang, kamu bantu dia untuk lebih berkembang. Dan sebenarnya kamu banyak sekali menerima dia apa adanya. Di sini ada energi regret, ada energi penyesalan yang kuat ya. Jadi dia itu kembali karena dia tidak mau untuk terus-terusan dikejar energi merasa bersalah.
Karena hatinya itu seperti selalu tertuju lagi sama kamu, teman-teman. Ada hati yang selalu terhubung, ada hati yang selalu terkoneksi gitu ya. Tuh. Dan dia tuh sekarang impasse ya, energinya tuh kayak stuck, kayak mumet, kayak nggak tenang, kayak nggak jelas ya. Apalagi di sini ada yang memang sifatnya kayak anak-anak ya, kekanak-kanakan gitu ya, children ya. Sangat mungkin dia suka ngambek, impulsif, nggak mikir panjang, tapi ternyata manja gitu ya. Ada sisi dia tuh ternyata manja sama kamu, dan kamu sangat mungkin memanjakan dia. Dan lama-lama energinya itu slow burn ya, lama-lama pelan-pelan, tapi pasti dia ngerasa nggak ada kamu tuh semakin rasanya susah, semakin rasanya itu sakit ya, dan seperti selalu makin lama makin hari makin kangen, makin rindu, makin kepikiran dan sebagainya. Yang dia rasakan obses, teman-teman, jadi jelas ya, dia inginkan kamu kembali karena ada energi obsesi, kepikiran kamu terus, sampai ada yang stalking, mantauin terus gitu ya. Obses, energinya terobsesi, nggak bisa lepas. Itu salah satunya kenapa dia pengen kembali sama kamu, karena kamu jadi obsesinya dia ya. The future, apalagi dia membayangkan, teman-teman, ada yang di sini punya gambaran masa depan tuh akan bisa sama kamu. Jadi di sini mungkin dia merasakan firasat batin, intuisi batin kalau dia itu pingin punya masa depan sama kamu. Dan dia pingin untuk melepaskan apa yang sudah berlalu, teman-teman. Let the past go ya. Orang ini sangat mungkin pingin memperbaharui situasi sama keadaannya sama kamu ya. Lalu Sora, apa yang akan mungkin terjadi ke depannya dengan hubungan kami? 2 kartu aja. 3 Tower. Teman-teman, kalau Sora lihat ini suatu koneksi atau hubungan yang apa ya, kalau aku lihat ya, terus bertumbuh, terus berproses ya. Jadi ini sangat mungkin memang ada energi relationship ini akan ada komitmen lagi, akan ada terhubung lagi. Namun ini juga ngomongin bahwa perlu adanya namanya pohon itu kan dibangun dan diproses. Memang akan ada proses gitu ya, dan ini mungkin melibatkan juga proses spiritual dan juga bisa melibatkan juga keluarga ya, mungkin keluarga dia, keluarga kamu gitu ya. Dan ngomongin soal pendirian, jadi ini balik lagi ya, ini sangat mungkin banget relationship-nya untuk terhubung kembali ya. Ketika mungkin orang ini udah jelas pendiriannya seperti apa, teman-teman ya. Ada energi peace. Petunjuknya adalah apapun itu, kalau itu membawa energi ketenangan dan kedamaian untuk kamu, kalau kamu merasa tenang dan damai ketika kamu bersama dia kembali, silahkan. Tapi kalau kamu nggak ngerasa tenang, Kak, aku nggak tenang, maunya pergi dari dia, silahkan. Tapi Sora lihat hubungan ini ada cinta. Kamu sangat mungkin loh, kamu itu walaupun kamu kesel sama dia, kamu sebel sama dia, sakit hati sama dia, tapi ada energi cinta di sini. Kamu tuh cinta, sayang, tulus sama orang ini gitu loh, terlepas dari apapun yang terjadi. Jadi sebenarnya sekesal-keselnya kamu, sayang itu masih ada. Kalau yang aku lihat di kartu ini ya, itu sih kalau saran dari kartu aku ya. Apakah ini bisa berhasil baik hubungannya? Judgment, teman-teman, kita tidak bisa menghakimi sampai semua berproses ya. Jadi semua orang itu berproses dengan caranya masing-masing, dengan tantangannya masing-masing. Jadi kamu cuma bisa tahu ini layak atau tidak diberikan kesempatan dengan energi. Kamu harus jalanin sendiri, kamu harus lihat sendiri ya. Jadi ibaratnya orang-orang bilang nggak tahu kalau nggak dicoba ya. Orang ini mungkin sekali red flags dan segala macam karena dia punya latar belakang father wounds ya. Jadi mungkin sosok ayahnya itu bukan sosok ayah yang baik, atau mungkin ayahnya itu absen dalam hidupnya dia. Ada tapi absen gitu ya, nggak berfungsi di sana. Jadi mungkin nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang kasih tauin soal bagaimana bersikap untuk menjadi gentleman dan gentlewati. Apalagi untuk khususnya pria ya, kalau punya luka seorang ayah itu mendalam sekali ya. Dan sangat mungkin banget ada yang meskipun ada ayahnya tapi ya nggak berfungsi dengan maksimal. Itu sangat mungkin. Apapun ya, dengan situasi ini berdampak ke dia dan cara pikirnya, teman-teman. Jadi ini sangat mungkin akan ada proses di sana gitu ya. Jadi aku nggak bisa ngomong, dan kartu juga nggak bisa ngomong. Kamu nggak bisa menghakimi sampai kamu lihat sendiri ya.
Kalau kamu masih banyak ketakutan dan kekhawatiran, itu yang mungkin harus dipertanyakan. Kalau lebih banyak takutnya, kamu khawatirnya, mungkin kamu harus melepas orang ini. Tapi kalau kamu lebih banyak cinta, kamu yakin bahwa ada satu energi positif, ada proses di sana, ya boleh dilanjutkan. Intinya seperti itu. Tapi kalau Sora lihat, orang ini pengen kembali ke kamu karena memang orang ini merasakan bahwa kalau sudah energi semesta itu yang turun tangan, mau yang nggak mungkin jadi mungkin, teman-teman, gitu ya. Buat kalian yang mungkin pesimis ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuma bacain energi apa adanya. Oke, jadi mungkin ini latar belakang yang bisa memberikan gambaran bahwa bagaimana harus ke depannya nanti gitu loh. Oke? Aku izin ya, seperti biasa aku sebelum ke zodiak aku akan izin untuk teman-teman yang mungkin kepingin untuk meyakinkan bahwa oke, intuisi aku benar nih, aku mesti ambil jalan ini. Silahkan dibeli gelang kelembutan bulan, teman-teman. Harganya ini 250.000 kalau di Instagram Sora, kalau di Tokopedia 270.000 ya, karena ada komisi Tokopedia. Moonstone ini punya banyak sekali fungsi dasar, teman-teman. Salah satunya melepaskan stres ya, dan dia juga sangat bagus untuk perempuan ya, dan membawa energi yin, teman-teman, atau membawa energi feminim. Khususnya untuk kalian yang mungkin kurang feminim, kurang tenang, kurang sabar, kurang lembut ya. Cowok-cowok juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau cowok-cowok yang suka keras, kasar gitu ya, baik perilaku ataupun perkataannya, mungkin ini bisa dikantongin aja kalau nggak mau dipakai ya. Terus ini juga Sora booster dengan energi memperkuat untuk intuisinya, memperkuat untuk visionnya juga, teman-teman ya. Jadi ketika kamu beli gelang di Sora, kamu nggak cuma beli gelangnya aja, kamu juga beli fungsinya, teman-teman ya. Barangnya import, nanti kalau sudah habis aku tidak bisa openkan PO ya, karena harus ambil yang banyak kalau di supplier besar. Infinity lambang dari cinta tanpa batasan, dan star adalah lambang dari harapan ya. Ayo kalau mau dipesan segera, karena setiap hari stok terus turun, teman-teman ya, karena aku jualan terus setiap hari. Saat ini stoknya sisa setengah dari yang aku ambil awal ya, jadi ayo silahkan dibeli. Terima kasih, aku sudah boleh promo. Sekarang kita coba ke astrologi yang terungkap ya, teman-teman. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Cancer, Scorpio, Libra, Taurus, Gemini, Pisces, dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya, teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat untuk alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia ya. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalau mau ketemu Sora bisa, kalau mau ketemu langsung, atau mau undang Sora buat acara kamu. Oh, ada acara kantor Sora, boleh banget ya. Nah, suruh aja kan tuh kantornya yang bayarin kamu ya. Jadi kamu baca sama Sora gratis, yang bayar kantor, boleh banget. Atau teman-teman kepingin online reading, boleh juga ya. Semua ke Instagram Sora @sora_tarot. Atau teman-teman juga kepingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, karena mungkin kamu senang kalau nontonnya bisa diulang-ulang, atau ada yang kurang jelas biar bisa diulang, biar kenang-kenangan dan sebagainya, boleh banget teman-teman ya. Boleh banget pesan paket video, jadi nggak usah janjian waktu, nggak ribet dan sebagainya. Khususnya untuk yang susah mengatur waktu kosong, atau pingin baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, karena bazi itu presisinya sangat tinggi. Bisa kelihatan, Kak, kira-kira aku tuh bisa halangan cinta aku kenapa, masalah aku ada di mana gitu ya. MVTUP UWIRA AABJT 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.